Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Gurus DKM Masjid Muhajirin, rekan-rekan semua, yang terhormat guru kita Ustaz Haji Dulu Zakaria yang terus menuntun kita, dan tidak lupa juga pada yang terhormat Ketua RW 13 yang menjadi kebanggaan kita semua. Ya, RW. RW ya? Senang saya. Saya punya teman RW itu kalau lebaran haji begini pergi cari surupan Pak, suruh sapi itu ya. Alih haji gitu semua tuh. Diangkat sama istrinya tuh. Katanya punya sapi itu Pak Randy. Sapi terbaik ini dari Australia Pak. Dia bisa 3 kali tiap hari tuh. Kali ini ya, 3 kali sehari. Karena anaknya banyak tuh dong. Bagus-bagus, sapinya bagus-bagus. Satu biang terbanyak banyak. Kata istrinya, Pak, itu bisa 3 kali sehari tuh. Hebat. Kata Pak, Pak, ini digangnya satu tuh banyak. Digangnya banyak Pak. Oh, oke. Pantesan bisa 3 kali sehari. Judul kita pagi ini, apakah boleh ibadah kurban digabung dengan akikah? Ya. Apakah boleh ibadah kurban digabung dengan akikah? Saya mau tanya nih bapak-bapak, ibu ini udah pernah akikah belum? Lupa. Nggak tahu orang tua saya, kan ya? Iya. Secara umum, ya bukan cuma di sini, seluruh Nusantara, seluruh dunia. Yang namanya ibadah akikah itu jarang. Apalagi dulu zaman perjuangan. Yang kita salib, ya. Satu memang kurang ilmu, ya belum tahu ilmunya. Yang kedua fasilitasnya nggak mendukung, ya. Kita kerja belum mapan, ya. Orang itu belum mapan juga, ya. Sehingga yang namanya akikah itu lupa. Maaf ya, mungkin ada 1-2, tapi secara umum banyak yang lupa. Padahal akikah itu kata Rasulullah, kullu ulamin murtahanun, ya. Setiap bayi yang dilahirkan itu tergadai di akhir fatih, tergadai dengan akikahnya. Apa tergadai maksudnya? Kalau kita digadai itu ya, suratnya kan ditahan, rumah, kendaraan tuh digadaikan. Kita cuma berhak menempati aja, tapi tidak berhak memiliki, karena suratnya digadaikan. Ya. Anak kita, cucu kita tuh yang lahir tuh, bahkan mungkin diri kita yang sudah tua nih, ya, belum diangkat-angkat, artinya apa? Kita masih tergadai. Dokumen kita itu masih ditahan di bank, di leasing, ya, di rentenir, ya, di bank emok. Bank emok tuh ya? Ada bank emok sini ada ya? Ada bank emok Pak, bunganya gede bener. Artinya kita belum berhak memiliki anak cucu kita itu, ya, karena suratnya masih ditahan sama bank. Termasuk diri kita. Kalau kita belum diakikahi, maka surat kita itu masih dijaminkan di bank. Kita tidak memiliki diri kita sepenuhnya. Maksudnya begitu Pak. Ya. Yauma yuzbahu
sabi'ahi wa yusammu yakhlaq, sampai nanti dipotongkan hewan kurban, hewan domba tuh ya pada hari ke-7 ya, diberi nama dan dipotong rambutnya. Hadisnya begitu bunyinya. Jadi kalau kita punya cucu Nabi Muhammad tuh ya, dia mengakekkan cucunya, mengakekkan ya, Hasan, Husain, laki-laki itu masing-masing satu-satu. Disunahkan sebetulnya 2 bagi laki-laki, perempuan 1 ekor ya, kalau laki-laki 2. Tapi kan Nabi Muhammad kan ada keterbatasan dulu ya, sehingga cuma satu-satu akikah ya, akikah. Lah waktu Nabi Muhammad SAW kecil apakah diakikahkan ya? Kan syariat Islam belum ada. Kan Nabi Muhammad itu baru dapat syariat itu pada umur 40 tahun. Sedangkan waktu dia bayi 7 hari, Imam Syafi'i membolehkan 14 hari, 21 hari ya. Kalau misalnya umur ke-7 boleh hari ke-14, boleh hari ke-21, bahkan boleh sampai selesai masa menyusui ya, paham ya? Jadi akikah itu penting Pak. Dan itu ibadah sunnah. Dia kedudukannya hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang diprioritaskan, sunnah yang diutamakan, baik itu bagi anak kita, cucu kita, keluarga kita, atau diri kita sendiri. Kembali, begitu Nabi Muhammad tidak diakikahi waktu kecil, ya. Tapi kemudian Anas bin Malik bercerita, ya, Anas bin Malik dia sahabat Nabi juga. Rasul sudah di Madinah, udah tua, ya, udah di atas 55 tahun. Hadis ini diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa bisa dijumpai di Sahih di Ibnu Hibban ada ya, di kitab Al-Muhalla ada Ibnu Hazm diterangkan tentang ucapan Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Aqqa anhu bi nafsihi ba'di ma bu'isa nabiyyan. Kata Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW melaksanakan akikah bagi dirinya sendiri setelah dia diangkat jadi nabi. Sampai jadi Nabi Muhammad itu mengakikahkan dirinya sendiri setelah dia diangkat jadi nabi. Hadis ini memang jadi perbincangan di kalangan ulama. Ada yang menyatakan dhaif, ada yang menyatakan hasan, ada yang menyatakan sahih. Artinya apa? Hadis ini bisa digunakan. Ya, paham ya, Pak? Bahkan Imam Nawawi boleh melaksanakan akikah sekalipun sudah dewasa. Kan tadi kita tergadai, ya, tergadai. Kalau bisa ada saya pengen tebus tuh dokumennya tuh, boleh, ya. Boleh, ya. Imam Syafi'i bahkan boleh kan? Boleh, silakan. Tapi Imam Syafi'i itu ada batasan. Dia memberikan pilihan, mau dilaksanakan boleh, mau tidak juga boleh. Tapi kayak Imam Hasan Basri, ya, Imam Muhammad bin Sirin, dia mengharuskan, ya, mensunahkan. Kata Muhammad bin Sirin, dia orang terkenal, orang besar. Beliau, walau a'lamu annahu an-nafsi apa? Lau a'lamu annahu lam takunu aqi anni la taqtu an-nafsi. Kata Muhammad bin Sirin, kalau sekiranya aku tahu aku belum diakikahkan, maka sekarang pasti aku akan mengakikahkan diriku sendiri. Kalau seandainya dia tahu, dia kasih tahu. Kalau seandainya kita tahu, Pak,
kata Yusirin. Kita belum diakekahkan, maka pasti saya akan mengakekahkan diri saya sendiri. Apa maknanya? Pentingnya akekah itu penting. Lalu kata Imam Hasan Basri, kata ulama besar juga Pak. Saya sebutkan ulama hebat semua ya. Kata beliau, "Idza lam yu'aqqa anka fa'uqqa an nafsika walau kunta rajulan." Kata Imam Hasan Basri, jika kalian belum diakikahkan, ya, jika kan belum diakekahkan dirimu itu, maka akekahilah dirimu itu sendiri sekalipun kau sudah dewasa. Membayar sekarang sudah menjadi tren ya di kalangan masyarakat Islam di seluruh Nusantara ya. Akikah merupakan sunnah akad yang banyak dipraktekkan. Bahkan bapak ibu nggak perlu repot-repot, ya. Biro jasa penyembelihan akad itu udah banyak. Semua ormas menyelenggarakan. Artinya ada kemajuan dari sisi peningkatan ibadah, dari sisi pelaksanaan syariat. Kan syariat itu banyak. Salah satu akikah. Kan kita pengen Pak miru-miru sunnah gitu. Bapak jangan remehkan loh pada akikah itu. Wala tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Sekali-kali kamu tidak boleh meremehkan sunnah ibadah, sekalipun hukumnya sunnah muakkad, kita tidak boleh meremehkan. Kalau kita bisa laksanakan. Kan hukum sunnah ini kalau dikerjakan berpahala. Kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Artinya apa? Kalaupun kita nggak mampu melaksanakan akikah itu, nggak apa-apa, karena tidak berdosa. Ya. Cuma tadi ada hadis lain. Rasul bilang gini, "Malam akqa lam yashfa yaumal qiyamah." Barang siapa yang tidak diakekahkan, maka dari akhirat nanti dia tidak bisa memberikan syafaat. Oh, kan gitu ya? Panjang efek kehidupan kalau kita tidak mengakekahkan. Kalau kita mengakekahkan, baik diakekahkan atau mengakekahkan diri sendiri, maka kita punya kesempatan untuk memberikan syafaat. Apa syafaat? Rekomendasi, menolong. Nanti di akhirat tuh kita bisa menolong istri kita bisa menolong suami kita, bisa menolong anak kita, bisa menolong orang tua kita, kerabat kita, semua kita bisa tolong karena kita punya apa? Sertifikat untuk memberikan syafaat. Apa sertifikatnya? Tadi tuh surat yang digadaikan leasing tuh, yang ke bank tuh, kita tebus tuh. Artinya kita bisa memberikan syafaat dan punya legitimasi, sudah diakekah gitu. Baik, saya teruskan. Bagaimana kalau sudah dewasa dan lupa? Ya, ini kebetulan ada Idul Kurban. Kata Siti Aisyah dan hadis kami Ibnu Tirmizi itu, Ibnu Majah juga bapak Muslim bukan sahih. Ma min abdin ya min bani Adam, tidak ada amalan yang dikerjakan oleh hamba Allah ya umat Islam fi yaumin nahri illa min hiraqatid dam. Tidak ada amalan yang paling baik yang bisa dikerjakan pada hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah kecuali berkurban, menumpahkan darah hewan. Ya. Jadi amalan yang terbaik pada tanggal 10 Dzulhijjah apa? Berkurban. Ya. Bagaimana kalau misalnya tanggal 10 Dzulhijjah itu bertepatan dengan 7 hari, klien anak kita atau cucu kita, ya, kira-kira bisa nggak dibarengin tuh? Ya. Pada tanggal 10 Dzulhijjah atau hari tasyrik 10, 11, 12, 13 ya.
Di antara 4 hari itu anak kita melahirkan, istri kita melahirkan dia. Hari ke-7, seminggu setelah melahirkan tuh, barang pas waktu masa kurban tuh, ya, apakah istri kita, anak kita, cucu kita tuh, saudara kita, boleh dibarengin tuh, ya, pelaksanaan akikah dan kurbannya tuh. Ini menjadi perbincangan yang ramai di kalangan para ulama. Karena hukum kurban juga sama, sunnah muakkad. Paham ya? Kurban hukumnya sunnah muakkad dan menyembelih hewan, baik domba ataupun sapi ataupun kerbau ataupun unta. Kan saya begitu ya. Hanya ini dilakukan setelah sholat Id. Nggak boleh sebelum sholat Id. Paham ya? Kurban harus setelah sholat Id baru dinamakan kurban udhiyah ya. Kalau sebelumnya nggak bisa. Sedekah sama seperti zakat fitrah. Dia boleh dilakukan sebelum sholat Id. Kalau kurban setelah sholat Id. Kalau zakat fitrah harus sebelum sholat Id. Supaya baru dinamakan zakat fitrah. Kalau setelahnya kan sama dengan akikah. Dia baru sunnah dilaksanakan setelah usia 7 hari. Kalau baru 2 hari boleh nggak boleh. Ya, kan hukum ibadah harus tertib mengikuti. Kan duitnya banyak, baru 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, potong domba, sapi buat akikah, nggak bisa. Ini tidak termasuk akikah. Tapi kalau setelah 7 hari, ya 14 hari, 21 boleh. Disebut akikah dia. Apa ya? Ini jangan kemudian kita kepedean. Belum 7 hari belum bikin akikah. Maksudnya apa? Walimah kalau gitu. Ya, syukuran. Boleh syukuran aja, sekarang syukuran boleh. Ya. Tapi bukan termasuk ibadah akikah yang disyariatkan. Apa ya pelaksanaannya? Teruskan. Kalau kita menggabungkan 2 ibadah yang sama, kan akikah sama juga potong hewan kan? Akikah itu boleh domba, boleh sapi, boleh unta, boleh kerbau. Semampuan kita. Cuma disyaratkan kalau bisa kerbau, sapi,